Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Oviana dengan NIM 2020530306. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas D. Saya akan menjelaskan materi identifikasi masalah dan hipotesis dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, serta kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perantuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Sumber-sumber dalam pencarian masalah dapat berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokakarya. Yang terakhir, dalam pencarian topik permasalahan, perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Cara merumuskan masalah. 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Berikut merupakan gambar dari perumusan masalah. Ada identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, penetapan research question, identifikasi tujuan. Dari semua ini nanti akan diambil hipotesis. Karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan, dalam penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Yang pertama ada mempunyai nilai penelitian, dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Visible artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset sebagai berikut. 1. Penelitian observasi. Dengarkan secara langsung keluhan-keluhan yang ada di lapangan dan adakan eksploratif sendiri secara singkat. Yang kedua, diskusi-diskusi. Diskusi ini termasuk di dalamnya diskusi resmi ataupun diskusi tidak resmi. Ikuti dengan seksama diskusi tersebut dan kutip masalah-masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. Dosen atau ahli riset. Pada umumnya, dosen menguasai sesuatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang keempat, bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sebagai sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku seperti teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Yang pertama ada tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada. Kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait adakan pengkajian faktor mana saja yang paling menarik untuk diteliti
telah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Yang terakhir, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, serta variabel dan definisi operasional. Berikut merupakan gambar dari hubungan faktor dalam mengidentifikasi masalah. Ada penetapan masalah dari teori yang relevan, serta ada variabel, definisi operasional, kondisi, dan pengetahuan. Nanti akan diambil hipotesisnya. Contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question seperti di bawah ini. Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membantu proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis yaitu riset problem, scope of the research, dan tujuannya. Cara menyampaikan hipotesis dapat berupa yang pertama, hypothetical statement. Misalnya, IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, statistical hypothesis. Misalnya, rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Manfaat pengguna hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya, pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif, hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yang pertama, untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, untuk menjelaskan variabel yang akan diuji kebenarannya, untuk membantu dalam memilih metode analisa data sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan.